idza dakhala madar wa madarnu futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Pada setiap malam dari bulan Ramadan ada yang terlepas dari api neraka, seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Albani. Jika malam pertama Ramadan tiba, syaitan-syaitan dan jin-jin durhaka dibelenggu, pintu-pintu neraka tertutup dan tidak ada satupun yang dibuka, sedangkan pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Ada penyeru yang berseru, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, menghadaplah. Wahai orang yang menginginkan keburukan, tahanlah. Selain itu Allah memilih orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Hal itu terjadi pada tiap malam. Dari kedua hadis yang kita sebutkan di atas, ada satu pertanyaan yang di awal kita ulang kembali, bahwa ketika bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu jahannam ditutup dan setan-setan terbelenggu. Ini timbul sebuah pertanyaan di tengah-tengah kita. Apakah hadis ini dusta? Dengan dihadapkan dengan fakta dan yang ada di masyarakat kita, atau kita yang salah memahaminya? Katanya kalau Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu, diikat. Tapi fakta dan kenyataannya kemaksiatan tetap ada, tetap banyak di tengah-tengah kita. Baik itu kemaksiatan mungkin, berupa perjudian, minuman haram, minuman keras, adu ayam dan segala macam yang ada di tengah-tengah kita. Dari pertanyaan ini, bagaimana kedudukan hadis ini? Mungkin ada yang bisa bantu kita jawab. Katanya syaitan-syaitan itu dibelenggu, tapi pada kenyataannya di tengah-tengah masih berbaru banyak maksiat yang tetap terjadi. Jawabannya adalah di hadis yang kedua. Jika malam pertama Ramadan tiba, setan-setan dan jin-jin durhaka dibelenggu. Jadi yang diikat, yang dikatakan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, syaitan-syaitan dari kalangan jin yang durhaka kepada Allah, itulah yang dibelenggu. Tapi mohon maaf, syaitan-syaitan dari golongan manusia, yang manusia tapi berakhlak syaitan, itu tidak dibelenggu. Itu jawaban yang pertama. Dan yang kedua, karena seseorang atau manusia ini sudah terbiasa, sudah terdidik, terlatih dalam berlumur kemaksiatan di luar bulan Ramadan, maka dia tidak bisa membedakan pada tahap masuk ke bulan yang mulia ini dengan terus-menerus melakukan kemaksiatan berdasarkan hawa nafsunya. Itu poinnya. Jadi syaitan yang dibelenggu itu adalah syaitan yang dari kalangan jin, namun tidak syaitan dari kalangan manusia. Inilah jawaban yang kita ambil dari dua hadis yang kita bacakan di atas tadi. Dan yang selanjutnya, inilah yang sahih. Itkun minan nar terjadi pada tiap malam bulan Ramadan. Adapun pembagian Ramadan menjadi 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, dan 10 hari terakhir
dasarnya adalah hadis yang tidak sahih, yang dinyatakan lemah oleh muhaddis seperti Al-Ukaili dan Syekh Nasruddin Al-Albani pada muhaddis di zaman ini. Sesungguhnya tiap malam Ramadan penuh dengan rahmat, maghfirah dan itkun minan nar. Wallahu a'lam. Jadi yang selama ini kita dengarkan ada pembagian 10 hari pertama, 10 hari kedua dan 10 hari ketiga, itu hadisnya dhaif. Yang benar adalah ketiga kebaikan itu ada setiap harinya dan setiap malamnya. Rahmat, maghfirah dan itkun minan nar ada pada setiap malamnya, tidak ada pembagian 10 hari pertama, 10 hari kedua dan 10 hari terakhir. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Wa fihi lailatul khair min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khairu kullah. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang darinya, dia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dinyatakan sahih dari Syekh Al-Albani. Pada bulan Ramadan diwajibkan ibadah puasa yang menjadi salah satu rukun Islam. Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Pada bulan Ramadan, ibadah qiyamul lail atau salat malam memiliki keutamaan tersendiri. Qiyamul lail memang disyariatkan pada setiap malam, tetapi lebih ditekankan dengan keutamaan yang khusus pada malam di bulan Ramadan. Barang siapa melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena beriman terhadap persyariatannya dan berharap pahala yang ikhlas, diampuninya baginya dosanya yang telah lalu. Saudaraku, masyaallah muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dari beberapa ayat yang disebutkan, satu Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan untuk berpuasa itu adalah bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas berupa petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karena itu para ulama salaf semakin menyibukkan diri dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Waktu mereka banyak isi dengan bacaan Al-Quran, terlebih pada waktu malam. Bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk menghapus dosa. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan adalah menghapus dosa-dosa di antara yang satu dan yang berikutnya jika ia meninggalkan dosa-dosa besar. As-salatul khumsu wal jum'atu ilal jum'ah wal ramadan ilal ramadana wa mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ir. Nabi pernah naik mimbar. Mimbar Nabi terdiri dari 3 tingkat. Di tingkat pertama, dan ini yang selalu dijadikan hujah, tapi diselewengkan dari makna dan artinya. Beliau mengucapkan amin lalu naik ke tingkat kedua dan mengucapkan amin. Kemudian naik ke tingkat ketiga dan mengucapkan amin pula. Para sahabat yang melakukan hal itu bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali." Beliau menjelaskan, ketika aku naik ke tingkat pertama, Jibril datang dan berkata, "Celaka orang yang mendapatkan Ramadan hingga berakhirnya, tetapi ia tidak diampuni." Aku mengucapkan amin. Kemudian Jibril mengatakan saat aku ke tingkat kedua, "Celaka orang yang mendapatkan salah satu atau kedua orang tuanya masih hidup, tetapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke surga." Aku pun mengatakan amin. Kemudian Jibril berkata saat aku di tingkat ketiga, "Celaka orang yang ketika dirimu disebut ia tidak berselawat." Aku lalu mengucapkan amin. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dinyatakan sahih oleh
Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun pada kenyataannya dipraktekkan di grup-grup WhatsApp, di grup-grup segala macam, ini menjadi dasar dan dalil untuk saling bermaaf-maafan ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Diselewengkan makna dan artinya di tengah-tengah masyarakat beredar. Padahal yang sahih adalah yang kita bacakan ini. Tidak ada kesahihan itu untuk saling bermaaf-maafan, dan tidak ada contoh dan petunjuk dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika memasuki Ramadan saling bermaaf-maafan. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan ibadah yang ikhlas sesuai dengan